Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang sosial media marketing, yang dimana beranggotakan dengan saya sendiri, Fadia Putri, Evelyn Boru Tagalung, Audrey Laksmi Hanum, Rani Teresia, dan Adela Clarissa. Jadi yang pertama itu ada sosial media WhatsApp. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa. Karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet, aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G, atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lainnya. WhatsApp ini dibuat oleh Brian Acton dan Jan Koum, yang sebelumnya karyawan di Yahoo. Pada Januari 2009, ketika membeli sebuah iPhone, Koum dan Acton menyadari akan potensi dan industri aplikasi software pada App Store atau iOS. Kemudian mereka mulai mengunjungi Alex Fishman yang merupakan seorang teman Koum di West San Jose untuk membicarakan model baru aplikasi berkirim pesan yang akan menunjukkan status di samping nama individu. Mereka tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh dibutuhkan seorang pengembang iPhone. Fishman mengunjungi situs RandAcoder.com, menemukan developer berkebangsaan Rusia bernama Igor Solomennikov dan memperkenalkannya kepada Koum. Koum menamakan aplikasinya WhatsApp agar terdengar seperti WhatsApp yang berarti apa kabar. Pada 24 Februari 2009, dia melegalkannya menjadi perusahaan WhatsApp Inc. di California. Versi paling awal dari WhatsApp sering mengalami crash komputer, membuat Koum mempertimbangkan untuk menyerah dan mencari pekerjaan baru. Namun Acton memintanya bersabar menunggu untuk beberapa bulan lagi. WhatsApp adalah aplikasi yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan pengguna WhatsApp lainnya tanpa biaya pesan teks SMS. Aplikasi ini juga memungkinkan user berbagi file dan gambar dan mendukung panggilan suara dan video secara gratis. Di Indonesia, Comscore menyatakan kalau aplikasi chat WhatsApp merupakan aplikasi mobile terpopuler dengan pengguna terbanyak di tanah air. Tentu saja setelah aplikasi wajib para pengguna Android, yaitu Google Play. Menurut Comscore, WhatsApp kini memiliki sekitar 35,8 juta pengguna di Indonesia. Mengapa kita harus menggunakan WhatsApp untuk bisnis? Alasan terbaik untuk menggunakan WhatsApp untuk bisnis adalah bahwa banyak pelanggan yang mungkin sudah menggunakannya. Lebih dari 50 miliar pesan dikirim melalui WhatsApp setiap hari. Pengguna WhatsApp dan layanan berupa bersedia terlibat dengan bisnis. Menurut Nielsen's Facebook Messaging Survey, 67% pengguna aplikasi pesan mobile mengatakan bahwa mereka berharap bisa mengobrol lebih banyak untuk berkomunikasi dengan bisnis selama 2 tahun ke depan. Terlebih lagi, 53% responden mengatakan bahwa mereka cenderung berbelanja dengan bisnis yang bisa mereka pesan secara langsung. Plus, aplikasi Messenger seperti WhatsApp memiliki tingkat keterlibatan yang luar biasa. 98% pesan dibuka dan dibaca, dan 90% dibuka dalam waktu 3 detik setelah diterima. WhatsApp mungkin sudah menjadi cara kunci bagi audiens untuk berbagi konten melalui saluran pribadi yang bertentangan dengan lebih banyak jaringan publik seperti Facebook. Sebenarnya sebagian besar berbagi secara online, 84% sekarang terjadi di saluran pribadi seperti aplikasi pesan. Jadi walaupun tidak menggunakan WhatsApp untuk memasarkan bisnis, prospek Anda kemungkinan akan menggunakannya untuk memperluas jangkauan konten Anda. Selanjutnya itu ada strategi inovatif dan tips WhatsApp marketing. Karena WhatsApp tidak menjual ruang iklan atau memiliki fitur khusus bisnis, namun kamu harus inovatif dalam pendekatan pemasaran. Untuk strategi yang biasa digunakan oleh pelaku bisnis lain, dorong penjualan dan lebih dekat dengan customer menggunakan WhatsApp. WhatsApp berbeda dalam jangkauan dan fiturnya daripada aplikasi messenger lainnya. Penting untuk mengembangkan strategi WhatsApp Anda di samping strategi pemasaran aplikasi messenger yang umum. Ada beberapa keterbatasan yang perlu dibahas saat mengembangkan strategi pemasaran WhatsApp Anda.
Pertama-tama, tidak ada yang namanya akun bisnis. Jadi jika brand Anda membuat akun itu menghadapi keterbatasan yang sama seperti pengguna lainnya. Karena masing-masing akun WhatsApp terikat langsung ke satu nomor ponsel dan Anda hanya bisa mengirim pesan kepada maksimal 256 pengguna WhatsApp. Ini bukanlah pilihan yang tepat untuk pemasaran satu kali secara besar-besaran. Jadi peluang kesuksesan Anda lebih tinggi apabila menggunakan keterbatasan untuk keuntungan Anda. Ini yaitu ada tool marketing WhatsApp. Karena WhatsApp tidak menawarkan tool bisnis atau API, kampanye bertarget skala kecil seperti contoh di atas adalah strategi terbaik. Untuk mulai terlibat dengan orang lain, Anda harus memilikinya menambahkan nomor Anda ke daftar kontak telepon mereka. WhatsApp menyediakan cara untuk menambahkan link klik untuk chatting ke website, email signature, atau halaman sosial media Anda yang memudahkan orang memulai percakapan dengan brand Anda. Perlu diingat bahwa harapan dari penggunaan Messenger seperti ini adalah untuk jawaban yang cepat. Jadi dalam menggunakan WhatsApp untuk bisnis, pastikan Anda memiliki sumber daya untuk mengelola, membalas pesan-pesan dengan cepat, atau Anda bisa memberi jendela waktu tertentu untuk menjawab chatting WhatsApp. Misalnya hanya saat jam kerja dari Senin sampai Jumat Anda membalas pesan dari WhatsApp. Ada tool dan layanan pemasaran WhatsApp pihak ketiga yang menawarkan untuk menyiapkan beberapa akun dan grup WhatsApp untuk pelaku marketing. Namun, menggunakannya dapat menyebabkan Anda diblokir sementara atau dilarang sepenuhnya dari layanan ini. Plus, perpesanan massal di jenis lingkungan ini bisa membuat banyak kerusakan pada brand. Selanjutnya yaitu ada masa depan WhatsApp marketing. WhatsApp sekarang memang tidak kayak Twitter seperti Facebook Messenger untuk marketing. Namun aplikasi ini sedang bergerak ke arah tersebut. WhatsApp telah mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengerjakan fitur yang ramah bisnis. Kedepan kami akan menjajaki cara bagi Anda dan bisnis berkomunikasi satu sama lain menggunakan informasi WhatsApp, seperti melalui pesanan, transaksi, dan janji temu, pemberitahuan pengiriman, pembaruan produk dan layanan, dan pemasaran. Pesan yang diterima berisi pemasaran bisa mencakup tawaran untuk sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Sampai saat ini, pelaku bisnis yang menggunakan WhatsApp untuk bisnis bekerja membuat kampanye dengan tidak bertentangan dengan karakteristik unik WhatsApp akan memiliki keuntungan. Kurangnya periklanan dan brand presence di WhatsApp yang berarti bahwa mereka yang menggunakan WhatsApp untuk bisnis dari awal benar dapat menonjol jika Anda melakukannya dengan benar. WhatsApp Business. Tidak semua pengguna di Android maupun iOS mendapatkan akses untuk mencoba WhatsApp Business application di perangkat mereka. Namun tidak sedikit pula yang sudah mencobanya. Disebutkan WhatsApp Business akan merepresentasikan bisnis di WhatsApp, membuat komunikasi lebih efisien dengan customer dan membantu menumbuhkan bisnismu. Berikut fitur yang tersedia saat ini. Yang pertama itu ada Business Profile, membuat profil bisnis yang dapat membuat data seperti website, lokasi, dan informasi kontak. Yang kedua ada Business Messaging Tools, fungsi auto reply greeting message untuk customer yang baru pertama kali mengontak, membuat keyboard shortcuts untuk template pesan yang sering dikirimkan, menjawab dengan away message pada jam ketika Anda tidak aktif. Yang ketiga ada landline or fixed number support. WhatsApp Business dapat digunakan pada nomor telepon fix kantor, rumah, di mana proses verifikasi dilakukan dengan call me bukan via SMS seperti biasanya. Yang terakhir itu ada run bot WhatsApp Messenger and WhatsApp Business. Dapat digunakan bersama-sama WA biasa tetapi harus menggunakan nomor yang berbeda. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Kelebihannya yaitu WhatsApp itu familiar di Indonesia. Yang kedua sangat user friendly, yang ketiga kaya akan feature, yang keempat punya short link sendiri, yang kelima tombol call to action terbaik, yang keenam sudah banyak tools pendukung. Nah, kekurangannya atau kelemahannya itu yang pertama broadcast terbatas, nomor terblokir, tidak ada notifikasi pengguna baru, dan bikin penuh memori atau bikin susah memori. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Instagram disingkat IG atau Insta adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial.
termasuk Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti kamera Kodak, Instamatic, dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan untuk kamera pada oleh kamera pada piranti bergerak. Kelebihan dan kekurangan Instagram sebagai media promosi. Instagram mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, Instagram semakin berkembang pesat sampai sekarang ini. Menggunakan layanan posting melalui video dan foto, Instagram tidak hanya dijadikan sebagai media untuk sekedar having fun, akan tetapi sekarang juga dimanfaatkan oleh banyak pebisnis menjadi lahan bisnis. Online shop kini sudah banyak menggunakan Instagram menjadi media mempromosikan barang atau jasa mereka. Kelebihannya banyak pengguna. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, sejak dikeluarkan pada tahun 2013, pengguna Instagram di Indonesia semakin banyak. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi para pebisnis online untuk memulai memasarkan produknya melalui Instagram. Mudah penggunaannya. Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya media yang cepat untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting video atau foto, mengomentari, memberikan like, memfollow sampai men-searching sesuai dengan hashtag pun bisa dilakukan dengan sangat praktis. Kekurangan, transaksi yang kurang praktis. Memang Instagram tidak dirancang untuk media untuk jual beli, sehingga wajar saja jika proses transaksinya kurang praktis. Ketika ada konsumen yang akan membeli barang, maka dari itu untuk pemilik online shop jangan lupa untuk menyertakan kontak pada bagian caption dan profil di setiap postingan. Yang kedua, harus rajin update. Hampir sama dengan Twitter, Instagram memiliki timeline yang berjalan sangat cepat, sehingga pemilik toko online harus rajin memposting foto atau video agar dapat dilihat oleh para konsumen. Pasang iklan di Instagram. 1. Pilih tujuan beriklan setelah memilih Create Ads. Anda akan disuguhkan 3 kategori tujuan beriklan. 1. Awareness, 2. Traffic, dan 3. Conversion. Agar bisa beriklan di Instagram, Anda harus memilih kategori yang mendukung Instagram Ads. Di antaranya, brand awareness, reach, traffic, app installs, engagement, video views, dan conversion. 2. Tentukan target audiens, anggaran, dan jadwal iklan. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menentukan target audiens, berapa budget Anda, dan jadwal penayangan iklannya. Di kolom target audiens nanti, Anda bisa menentukan letak geografis, usia, gender, hobi, bahasa, dan spesifikasi lainnya untuk menerima iklan. Lalu, Anda akan diminta untuk menentukan berapa biaya yang mau dikeluarkan untuk iklan tersebut. Setelah itu, Anda juga akan diminta mengisi jadwal kapan dan berapa lama iklan ditayangkan. 3. Format iklan selanjutnya, Anda akan diminta memilih format penayangan, lalu unggah gambar yang dikehendaki dan menyertakan keterangan gambar. Pada saat menulis keterangan, di kolom atas ada pilihan Instagram account dan masukkan username dan password. Jangan lupa untuk memilih call to action button dan masukkan URL yang akan ditampilkan di Instagram Anda nanti. Setelah itu, iklan yang ditayangkan di Facebook akan otomatis tampil pula di Instagram Anda. Perkenalkan, nama saya Rani Teresia Bruginting dari kelas MB3A, kelompok 4, pemasaran digital. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasarkan produk melalui aplikasi lain. Sebelum itu, saya akan menjelaskan keuntungan dan kelebihan melakukan promosi melalui aplikasi lain. Yang pertama ialah keuntungannya. Keuntungan yang pertama ialah mengirimkan pesan broadcast. Broadcast berfungsi untuk mengirimkan pesan secara langsung ke chat personal seluruh followers Anda. Pada menu Manage, Anda bisa memilih broadcast untuk membuat dan mengirimkan pesan secara langsung dalam jumlah banyak. Yang kedua, membagikan kupon atau campaign promosi secara langsung. Melalui promosi campaign yang Anda lakukan lewat Line A, maka brand Anda memiliki peluang besar untuk lebih dikenal oleh banyak konsumen.
Hal ini mendorong kemungkinan meningkatnya penjualan serta profit pada bisnis Anda. Yang ketiga, membagikan informasi terkini melalui fitur timeline. Fitur timeline pada Line A berfungsi untuk mengunggah informasi-informasi teraktual tentang bisnis yang Anda ingin bagikan kepada publik dengan susunan yang teratur. Anda bisa mengunggah konten dalam bentuk teks, foto, video, tanpa atau dengan disertai stiker yang mendukung. Yang keempat, mengelola akun secara lebih optimal dengan fitur statistik. Anda dapat mengelola akun bisnis secara lebih optimal dengan menggunakan layanan fitur statistik yang disediakan Line A. Salah satunya untuk mengetahui dan mengukur peningkatan followers, komen, jumlah like, dan share. Data ini sangat membantu untuk melihat efektivitas campaign yang telah Anda jelaskan. Dan yang kelima, memanfaatkan akun premium untuk mendapatkan layanan eksklusif. Paket akun premium yang ditawarkan Line A memiliki fitur-fitur dan layanan yang tidak terdapat pada akun biasa. Anda bisa membeli paket ini untuk meningkatkan reputasi dan pertumbuhan bisnis Anda. Selanjutnya ialah kerugian melakukan promosi melalui aplikasi Line. Seperti yang kita ketahui secara umum ialah Line merupakan salah satu aplikasi media sosial yang memiliki kerugian yang sama seperti media sosial lainnya. Yang pertama ialah biaya awal marketing online cukup tinggi. Selanjutnya, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Terdapat pelanggan yang tidak mahir dalam memakai internet, terjadi perubahan perdagangan online, rentan kegiatan penipuan, tidak bersentuhan secara langsung dengan klien, dan sering terjadi kesalahan teknis. Selanjutnya ialah cara-cara memasarkan produk melalui aplikasi Line. Terlebih dahulu, buat akun Line di gadget mana saja yang kalian ingin pakai. Kalian bisa menginstal aplikasi di HP maupun laptop. Selanjutnya, setelah akun sudah jadi, ketik tanda plus untuk mulai membuat akun official. Selanjutnya, kalian hanya tinggal mengisi data yang diperlukan seperti biodata dan lain-lain. Apabila sudah, klik register. Apabila akun official Line sudah di tangan, kini saatnya kita meluncur ke fitur Line Shopping dengan memilih menu commerce. Baca persyaratan dan ketentuan dulu sebelum mengklik I agree about the terms. Lebih jelasnya terdapat di gambar. Langkah berikutnya sama halnya seperti pendaftaran akun official tadi, isilah data-data yang diperlukan dengan detail. Lebih bagus jika sesuai dengan KTP. Atur membership type-nya menjadi individual jika kamu ingin berjualan secara perorangan bukan perusahaan. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Kemudian mulailah upload dokumen yang diharuskan seperti KTP, buku tabungan, dan foto-foto mengenai produk yang akan kamu jual, dan juga statistik penjualan jika ada, seperti pada gambar. Langkah berikutnya ialah pada bagian main contact info, isilah dengan emailmu yang nantinya digunakan untuk verifikasi akun. Ceklah email untuk lembar informasi yang dikirimkan oleh Line. Sekarang tinggal tekan save dan tunggu tim dari Line Shopping untuk memverifikasi akunmu. Setelah itu kamu dapat berjualan di Line Shopping dengan mengakses menu commerce di Line A Manager. Yang keempat adalah YouTube. YouTube merupakan layanan video hosting yang paling populer, diikuti oleh lawan lainnya yang serupa seperti Facebook, Vimeo, Vine, Blip, dan Flickr. Seperti saluran sosial media lainnya, YouTube memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten melalui komunitas online. Karena memiliki popularitas dan fitur, YouTube dapat menjadi saluran pemasaran yang berguna untuk bisnis. Kamu bisa menggunakan YouTube untuk memulai atau mempromosikan produk, memantau feedback, dan membantu customer menyebarkan berita tentang bisnis Anda. Jumlah waktu yang dihabiskan orang-orang untuk menonton video di internet meningkat sampai 38,5%. Setiap bulan, lebih dari 1 miliar orang di dunia menonton video YouTube dengan durasi total lebih dari 6 miliar jam. Di Indonesia, YouTube menjadi platform sosial media paling aktif, unggul tipis dari Facebook dan WhatsApp. Selain itu, lebih dari setengah dari penayang video YouTube berasal dari perangkat seluler. Ini menunjukkan banyaknya calon pelanggan baik di rumah maupun saat dalam perjalanan, dan Anda dapat memutuskan tempat dan waktu iklan video ditampilkan, serta siapa calon pelanggan yang Anda ingin lihat. Saat ini, YouTube bukan hanya sekedar untuk berbagi video lucu atau video unik saja, namun YouTube sekarang sudah banyak dimanfaatkan para internet marketing sebagai tempat pemasaran yang paling efektif.
Karena dengan menggunakan sebuah video, Anda dapat mempromosikan suatu produk. Promosi menggunakan video melalui YouTube ini dapat dilakukan baik untuk pelaku bisnis online maupun offline. Media ini sangat tepat sekali sebagai media promosi karena lebih dari 500 juta pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar mengunjungi situs web sharing ini setiap harinya. 5 alasan utama kenapa YouTube ampuh untuk marketing produk kamu. Yang pertama, YouTube merupakan satu dari 3 search engine terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 500 juta pengguna, di mana pengguna dari Indonesia meningkat 600% sejak tahun 2015. Tentunya jumlah ini akan terus setiap saat meningkat. Yang kedua, algoritma terbaru Google menempatkan YouTube di posisi yang paling istimewa. Hanya dengan sedikit teknik SEO, maka dengan mudah halaman satu Google ada di genggaman tanpa menggunakan website. Yang ketiga, video marketing adalah senjata yang jauh lebih ampuh dibandingkan artikel. Yang keempat, potensi pasar yang cukup besar, karena YouTube menjadi sesuatu yang dilirik oleh konsumen saat ini. Yang kelima, efek YouTube marketing pada penjualan adalah seperti produk yang diiklankan di koran harian. Apakah ada efeknya terhadap penjualan? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Lalu, jika tidak, maka bisa dikatakan rugi, bukan? Tapi dengan dipasang melalui YouTube, iklan Anda akan terpasang selamanya. Selama YouTube ada dan itu merupakan sesuatu keuntungan besar. Ada 5 keuntungan beriklan di YouTube. Yang pertama, terhubung dengan audiens. Iklan video dapat membantu Anda terhubung dengan calon pelanggan melalui cara yang unik dan berkesan. Anda dapat secara personal membagikan keahlian kepada dunia atau memasang kamera untuk merekam diri sendiri dan menjelaskan bagaimana produk atau layanan Anda dapat bermanfaat bagi pemirsa. Tunjukkan kepada orang-orang mengapa mereka harus melirik produk atau merek kalian. Yang kedua yaitu menjangkau audiens. Jangkau pelanggan Anda di YouTube sesuai dengan topik yang diinginkan, kata kunci atau demografi seperti wanita berusia di bawah 35 tahun. Yang ketiga yaitu membuat video kampanye. Membuat kampanye video hanya dalam waktu beberapa menit dan Anda pun siap untuk menceritakan kisah Anda kepada semua orang. Yang keempat yaitu mengukur kesuksesan. Cari tahu apakah Anda menjangkau audiens yang tepat. Periksa akun AdWords Anda untuk melacak detail penayangan, biaya, dan anggaran. Kunjungi tab analitik di akun YouTube untuk mempelajari audiensi Anda lebih lanjut. Sebagai contoh, Anda akan mengetahui video mana yang ditonton oleh pelanggan dan waktu tontonannya. Yang kelima yaitu audiens dapat menemukan video. Audiens dapat menemukan video melalui berbagai cara, misalnya dengan menelusuri di laman penelusuran YouTube, mengklik video yang disarankan di laman tontonan, atau memilih video dari umpan beranda. Ini berarti Anda dapat secara lebih efektif menemukan orang-orang yang sedang menelusuri Anda dan merek Anda di video YouTube. Adapun kekurangan dari YouTube adalah, yang pertama, konsep video harus matang dan butuh waktu untuk mengeditnya. Yang kedua, perlu gear dan alat yang tidak murah untuk membuat video yang berkualitas. Yang ketiga, Anda harus mempelajari cara SEO YouTube agar konten lebih mudah ditemukan. Bagaimana cara melakukan YouTube marketing? Yaitu ada 2 cara. Yang pertama, video hard selling. Saya menggunakan istilah hard selling untuk video-video promosi secara bak-bakan, langsung menawarkan suatu produk. Contoh, video-video hard selling ini misalnya video iklan komersial yang langsung menawarkan suatu produk. Yang kedua yaitu video soft selling. Video soft selling adalah video-video promosi yang tidak secara terang-terangan menawarkan suatu produk. Umumnya, produk hanya sekadar ditampilkan dalam video, atau tidak ada ajakan langsung untuk membeli, atau brand si pemilik produk menjadi sponsor dari video tersebut. Lalu, bagaimanakah cara memasang iklan di YouTube dengan mudah? Yang pertama, upload video di channel YouTube kamu. Yang kedua, buat iklan melalui Google Ads. Yang ketiga, menentukan parameter iklan Anda. Yang keempat, memilih target audience. Yang kelima, menghubungkan Google Ads dengan channel YouTube Anda. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi saya tentang Facebook. Apakah itu Facebook marketing? Facebook marketing adalah segala aktivitas menggunakan akun Facebook dengan tujuan untuk memasarkan produk dan membangun komunikasi intens dengan pelanggan. Facebook marketing merupakan bagian dari inbound marketing, sebuah strategi pemasaran produk dengan cara menarik pelanggan menggunakan berbagai informasi produk yang menarik. Selanjutnya saya akan membahas strategi Facebook marketing, yaitu 1. Mulai dengan tujuan yang jelas. Sebuah upaya pemasaran harus dimulai dengan tujuan yang jelas, tak terkecuali Facebook marketing. Hal ini akan membantu Anda mengukur apakah upaya yang Anda lakukan sudah berhasil. Yang kedua, kenali target pasar Anda.
Untuk dapat mencapai tujuan yang sudah Anda tentukan, ini sangat penting karena target pasar dapat membantu dalam menentukan budget pemasaran hingga menentukan jenis konten yang untuk diposting. Yang ketiga, ciptakan konten yang menarik. Strategi ini berlaku untuk postingan di Facebook page maupun saat beriklan menggunakan Facebook Ads. Yang keempat, jadwalkan postingan konten dengan baik. Dengan jadwal yang tersusun, pasti itu akan sangat membantu untuk penjualan Anda. Yang kelima, aktif berkomunikasi dengan audiens. Jika Anda menggunakan Facebook marketing, pastikan Anda dapat berkomunikasi dengan konsumen dengan baik. Artinya, Anda tidak hanya berfokus pada konten, melainkan Anda juga akan menjawab komentar konsumen, juga merupakan hal yang tak kalah penting. Keenam, monitor dan analisis strategi Anda. Anda juga bisa memanfaatkan tools analitik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hal ini untuk bertujuan untuk mempelajari tipe konten manakah yang disukai konsumen Anda dan harus dibuat lebih sering. Ada tools Facebook marketing. Nah, tools Facebook marketing ini adalah agar hasilnya lebih optimal. Terdapat beberapa tools gratis Facebook yang dapat membantu kamu dengan mudah. Berikut ini adalah tools tersebut. Pertama adalah Facebook Messenger. Facebook Messenger adalah salah satu tools Facebook marketing gratis yang bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kamu juga dapat melakukan interaksi dengan konsumen dengan cepat. Facebook Messenger adalah tools multi-platform, jadi akan semakin mudah kamu ketika membangun engagement apapun perangkat yang kamu gunakan. Kedua adalah Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager adalah pusat pengelolaan semua iklan yang kamu miliki, baik saat membuatnya maupun saat melakukan pemantauan iklan yang telah diposting atau dipublikasikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Facebook. Kelebihannya, kualitas gambar tidak berubah karena itu akan mempengaruhi banget. Yang kedua, Facebook memiliki fan page. Yang ketiga, dapat mengulas panjang detail produk. Nah, kekurangannya, penjual hanya mencapai FB dan tidak ada fitur pencarian konten. Postingan kamu juga akan cepat tenggelam.